baru saja mengangkat Piala Liga dengan kemenangan atas Newcastle United di Wembley pada hari Minggu, Manchester United langsung kembali beraksi pada hari Rabu. Mereka menyambut tim West Ham di bawah mantan bos United, David Moyes, yang bermodal kemenangan mengesankan 4-0 atas Nottingham Forest pada akhir pekan. Sering sekali pertemuan Piala FA antara kedua klub selama beberapa tahun terakhir, di antaranya pada tahun 2021, 2016, 2013 dan 2003. Setan Merah telah melaju dari pertandingan putaran kelima Piala FA. Lebih banyak daripada tim lain, 41 kali, dalam format kompetisi saat ini, sejak tahun 1925 sampai 26, tetapi mereka gagal di tahap ini musim lalu, setelah kalah dari Middlesbrough adu penalti. Pemenang Piala FA 12 kali ini, akan penuh percaya diri ketika mereka turun ke lapangan melawan West Ham. Memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka tidak mudah, mengingat alotnya perlawanan The Hammers, dalam pertemuan Piala baru-baru ini. United berhasil melewati West Ham dengan kemenangan 1-0 di perpanjangan waktu. Dalam pertemuan Piala FA terakhir mereka, pada Februari tahun 2021, sebelum kalah 1-0 di kandang sendiri di putaran keempat Piala Carabao, 7 bulan kemudian. Man United akan tanpa Christian Eriksen dan Donny van de Beek karena cedera, sementara Anthony Martial telah absen selama hampir sebulan, karena masalah pinggul dan diragukan untuk pertandingan hari Rabu. Mempertimbangkan jadwal pertandingan mereka yang sibuk, Ten Hag mungkin akan merotasi starting 11-nya, dengan Tom Heaton dan Jack Butland berjuang untuk menjadi starter, sementara Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia semuanya bisa tampil kembali di pertahanan. Marcel Sabitzer dan Scott McTominay keduanya tersedia jika Ten Hag memilih untuk mengistirahatkan duo lini tengah Casemiro dan Fred, tetapi Fernandes kemungkinan akan mempertahankan tempatnya dalam peran nomor 10. Penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Marcus Rashford, bisa dipasang di sayap kiri, meskipun Alejandro Garnacho mungkin masuk di pertengahan babak. Rashford telah mencetak gol penentu kemenangan dalam 2 pertemuan kandang terakhir, Man United melawan West Ham, di mana keduanya berakhir 1-0. Sementara Jadon Sancho akan terlihat untuk menggantikan Anthony di sisi kanan serangan. Manchester United turun dengan formasi 4-2-3-1. Dengan Heaton di gawang, kuartet Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, dan Malacia di belakang, duet McTominay dan Sabitzer di tengah, trio Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford di belakang Weghorst. Di kubu West Ham, Kurt Zouma dan Maxwell Cornet telah kembali berlatih, setelah absen karena cedera paha dan betis. Moyes berharap keduanya dapat segera diintegrasikan kembali ke tim utama. Vladimir Koval, cedera, tumit, dan Lukas Fabianski, cedera rongga mata, keduanya dipaksa keluar dalam kemenangan atas Forest. Cedera keduanya kemungkinan membuat mereka tidak akan tampil pada hari Rabu. Absennya Koval kemungkinan besar akan membuat Ben Johnson beralih ke bek kanan, dan baik Emerson Palmieri atau Aaron Cresswell dipanggil kembali di sisi berlawanan dari pertahanan, sementara Alphonse Areola diperkirakan akan menjadi starter, terlepas dari ketersediaan Fabianski. Striker Hammers, Danny Ings, tidak bisa diturunkan karena tidak memenuhi syarat. Dia telah membela Aston Villa di Piala FA musim ini. Jadi baik Antonio atau Gianluca Scamacca akan menjadi starter di depan, dengan dukungan yang diberikan dalam serangan oleh Jarrod Bowen dan Said Benrahma. West Ham akan turun dengan formasi 4-2-3-1. Dengan Areola di gawang,
Kuartet Johnson, Kehrer, Aget, Creswell, di belakang, duet Declan Rice, dan Soucek, di tengah, dengan trio Pakita, Ben Rahma, dan Bowen, di belakang Antonio. Laga babak kelima Piala FA antara United menghadapi West Ham, akan dipimpin wasit Michael Salisbury, dengan dua asistennya, Gary Beswick dan Simon Long. Dibantu wasit keempat, David Webb. Wasit VAR, Simon Hooper dan asistennya, Cyan Massey Ellis. Erik ten Hag menolak untuk memutuskan masa depan tiga pemain skuad di timnya. Dia ingin mempersiapkan setiap pertandingan di mana fokusnya harus tidak ada gangguan untuk apa yang akan datang musim depan. Jadi, kita harus menunggu apa yang terjadi dengan Fred, Marcel Sabitzer, dan Wout Weghorst. Fred telah membuat 21 penampilan Liga Premier untuk Setan Merah musim ini, mencetak 2 gol sambil memberikan 1 assist, menunjukkan bahwa bakatnya ada di tempat lain. Fred lebih baik dibandingkan rekan-rekan posisinya dalam beberapa aspek permainannya. Berada di peringkat 1% gelandang teratas di 5 liga besar Eropa serta Liga Champions dan Liga Eropa untuk blok, 2,41, dan 8% teratas untuk tackle per 90 menit, 3,06 selama 365 hari terakhir, menurut FBref. Oleh karena itu, tampaknya penghasil 130.000 pound per minggu masih memiliki peran untuk tim Ten Hag, bahkan jika masa depan jangka panjangnya tetap sebagai pemain skuad di Old Trafford. Ten Hag, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk pindah ke Sabitzer, dan mengisyaratkan bahwa dia akan menunggu sampai musim panas untuk memutuskan masa depannya dan masa depan Wout Weghorst, yang juga tiba dengan status pinjaman pada bulan Januari. Ditanya tentang kedua pemain, Ten Hag berkata, "Saya pikir ini terlalu cepat untuk memutuskan. Ini terlalu dini untuk membicarakannya. Nasib ketiganya sepertinya akan tergantung bagaimana performa mereka di sisa musim ini." Casemiro bergabung dengan mantan rekan setimnya Luka Modric dan Kevin De Bruyne dari Manchester City sebagai trio gelandang dalam FIFPro Best 11 yang diumumkan pada hari Senin. Untuk merayakan pencapaian tersebut, Manchester United meminta Casemiro untuk berpose bersama skuad sambil memegang trofi yang diberikan karena masuk dalam tim FIFPro. The Red Devils memberi caption pada gambar media sosial tersebut dengan kata, "Keluarga." Kedatangan Casemiro menjelang akhir jendela transfer musim panas bisa dibilang menjadi salah satu alasan utama Manchester United berada di urutan ketiga Liga Inggris, dan kini menjadi juara Piala Carabao. Dia membuat 33 penampilan di semua kompetisi dan memberi manajer Erik ten Hag tulang punggung untuk lini tengahnya yang sebelumnya tidak ada. Undian perempat final Piala FA akan dimulai setelah Sheffield United menghadapi Tottenham di Bramall Lane pada Rabu malam. Pertandingan itu dimulai pada pukul 19.55 dan jika pertandingan selesai dalam 90 menit, pengundian dapat dimulai sekitar pukul 22.00, atau lebih lambat jika seri berlanjut ke perpanjangan waktu, dan atau adu penalti. Perempat final akan dimainkan sepanjang akhir pekan tanggal 18 Maret dengan semifinal berlangsung sebulan kemudian pada akhir April, dan final dimainkan di Wembley pada tanggal 3 Juni. Undian akan dilangsungkan dengan mengambil bola bernomor, dalam 8 kali kesempatan. Berikut nomor bola dan klub yang diwakilinya. Nomor bola 1, Southampton atau Grimsby Town. Nomor 2, Blackburn Rovers. Nomor 3, Brighton Hove Albion. Nomor 4, Sheffield United atau Tottenham Hotspurs. Nomor 5, Fulham. Nomor 6, Manchester City. Nomor 7, Manchester United atau West Ham United. Nomor 8, Burnley atau Fleetwood Town.